akhirnya saya kayak studi pasar di Jogja ini, yang senang anggrek siapa, akhirnya saya membuat seperti pelatihan gratis awalnya untuk supaya banyak orang yang senang anggrek. Siapa yang berkenan memelihara anggrek, saya bikinkan greenhouse. Kemudian saya bikinkan greenhouse di tempat masing-masing, kemudian kita ajari, dan di situ mereka ternyata merasakan nun sewu, keuntungan finansialnya tinggi. Dana keistimewaan itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas seperti sekarang ini, cuman memang janjian yang berikutnya dari hasil-hasil ini itu harus ada yang cerita. Jadi cerita ada manfaat enggak? Kami berharap nanti juga ada yang mengampu kalau memang anggrek ini juga mau bersama-sama kita kembangkan, apalagi tadi ternyata tidak sekedar hobi, juga bisa menghasilkan sesuatu. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106.1 Geronimo the Real Sound of Jogja. Ketemu lagi di Sidilan Kanca Muda Sibakul Jajah Desa Milangkori, yang tentunya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk Sidilan ini sendiri, ini merupakan program dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya memiliki tujuan untuk bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah melalui Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Caranya adalah dengan menggali kearifan lokal yang memiliki nilai universal dalam membangkitkan perekonomian daerah yang berpijak pada adaptasi kebiasaan baru pastinya. Dan selamat pagi juga ini buat kakak-kakak saya yang cantik-cantik. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat semua nggih? Oke baik, gak apa-apa agak belakang karena mungkin nyari eyupnya ya. Baik, dan tentunya sangat berbahagia sekali di pagi hari ini. Ini kita lagi ada di Festival Anggrek Vanda Tricolor. Nah kebetulan untuk Sidilan pagi hari ini juga kita sudah kedatangan orang-orang luar biasa. Dan pastinya saya mau menyapa dulu ada Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI sebagai Panir Radiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak. Sugeng enjing Mbak. Panas ya. Panas tapi adem karena banyak bunga di sini. Betul sekali. Saya tadi meresani jenengan itu sudah ngecekin satu-satu. Iya, melihat dengan penuh keinginan. Oh lah ya, saya kalau juga ingin mau daftar Pak Aris untuk ikut ngambil. Siap. Oke, baik. Terus kemudian ada Bu Titi, Sugeng Enjang Bu. Sugeng Enjang, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dari Titi Orchid tentunya ya, yang punya gawe di sini. Kemudian ada Pak Pran nggih? Pak Pramono. Sugeng Enjang Pak. Sugeng Enjang Ugi, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, Pak Pramono ini dari? Saya itu dari pembudidaya anggrek Mbak. Budidaya anggrek yang di Muntilan. Okay. Tetapi mohon maaf kalau latar belakang saya juga PNS. Oke, baik. Sibuk nggih? Iya. Di latar belakang PNS, Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang. Terus kemudian di sela waktu kami mencoba untuk melakukan ini dan inilah jadinya. Oke, baik. Kemudian kita bergeser kembali ke Ibu Titi. Ibu, selain bergelut di dunia anggrek ini ya, membudidayakan anggrek terutama Vanda Tricolor, ini ada kesibukan apa lagi Bu? Soal kesibukan sih namanya orang tua ya. Okay. Jadi banyak, kebetulan kalau kami di Titi Orchid itu ada kebun buah juga yang agak lumayan banyak. Ada kebun buah, kebun anggrek yang dimana semua itu sebagai sarana edukasi. Untuk anak. Kalau buah kita harapkan dari anak-anak muda supaya tahu. Sekarang kan anak muda nggak tahu-taunya buah itu kan buah seperti apel ini. Nah, kalau di titik kita titik fruit ya, itu di sana ada
400 tabula pot dengan 89 varietas dan sebagian itu yang masih langka, yang banyak yang orang belum pernah lihat. Itu buah-buah saya zaman saya masih kecil dulu, kayak buah apel, kayak gitu segala. Oke, selain bergelut dengan membudidayakan anggrek khususnya Vanda Tricolor ini juga berkecimpung di dunia buah-buahan ya. Oke, menarik sekali. Nah, setelah itu yang saya pengen tahu lagi adalah mungkin tentang acara ini sendiri, Festival Anggrek Vanda Tricolor ini sendiri. Kalau saking Ibu Titi ini ya, apa yang sekiranya memotivasi Ibu Titi untuk bisa membuat suatu kegiatan yang memang ini bisa akhirnya mengumpulkan teman-teman yang juga bergelut untuk membudidayakan bunga anggrek ini sendiri? Jadi cerita awalnya dulu apa sebabnya saya membuat yang Festival Vanda Tricolor Merapi, karena ada rasa keprihatinan waktu tahun 2010 itu hampir punah kan yang di daerah Merapi, lereng Merapi sebelah selatan hampir punah, sehingga saya berpikir wah ini kalau nggak kita budidayakan, kita nggak ngasih edukasi sama orang-orang terutama lereng Gunung Merapi, awalnya gitu aja, itu betul-betul akan punah. Sedangkan menurut saya pribadi, itu tricolor itu ada sesuatu yang sangat istimewa, yang seharusnya bang semuanya ya selain anggrek, yang lain-lain seperti dendro, bulan, atria. Tapi kalau saya yang paling seneng dan paling jatuh cinta pada tricolor Merapi itu. Oke. Ibu kalau boleh tahu ini konteks kepunahannya sendiri ini karena memang dia kalah popularitas dengan jenis anggrek yang lain atau mungkin ketidaktahuan masyarakat untuk membudidayakan atau mengembangbiakan Vanda Tricolor ini sendiri? Awalnya itu memang ya banyak yang nggak tahu, bahkan kalau orang Sleman kita datang dia punya pohon tricolor itu. Waktu saya tanya ini namanya tricolor toh Bu, dia nggak tahu. Sedangkan waktu itu kita sudah membuat ya berinisiatif untuk menjadikan ikon Sleman. Tapi orang Sleman sendiri yang banyak yang belum tahu apa itu tricolor. Nah, setelah itu pemunahan yang pertama adalah tahun 2010 yang dari lereng selatan itu Mbah Marijan ke sana kan hampir semuanya hilang ya. Nah dari itu memang betul-betul kita prihatin sekali gimana caranya supaya orang-orang lereng Merapi itu peduli dan kita ajari mereka caranya untuk bertanam yang benar gitu. Kalau biasanya kan cuma ditaruh gitu aja. Nah itu awalnya. Oke, baik. Dan kalau kita membicarakan tentang habitat dari Vanda Tricolor ini sendiri, awal mulanya dari mana nih Bu? Kalau yang kita anu ke Suasis itu memang kita dari lereng Merapi, Tricolor suavis. Tapi bahwa kalau soal di mana dia bisa tumbuh itu tricolor itu bisa di mana saja. Di dataran tinggi bisa, dataran rendah bisa, dataran ya pertengahan bisa. Nah dan hanya yang agak membedakan adalah kalau ke tempat yang agak rendah dia akan wanginya berkurang dan bunganya tidak begitu besar. Tapi kalau yang di Merapi, lereng Merapi itu memang lebih besar, banyak harumnya dan lebih tahan lama. Oke, baik. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah sebenarnya dimanapun bisa tumbuh dan berkembang, cuma nanti di mana dia dikembangkan itu akan mempengaruhi hasilnya ya. Oke, baik, menarik sekali. Ini mungkin saya menggemari anggrek, tapi kalau diminta untuk mengembangbiakan atau budidaya, nun sewu, sulit agaknya. Butuh kesabaran, apalagi untuk saya yang kesabarannya setipis tisu ini Bu, ini kayaknya agak sulit, gak cuma sulit banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal untuk membudidayakan anggrek ini sendiri Bu, khususnya Vanda Tricolor, agak sulit atau sulit banget sebenarnya Bu? Bagi saya nggak sulit. Nggak sulit ya? Untuk orang yang senang anggrek itu yang penting kita hobi ya. Kalau kita hobi itu apapun kita akan usahakan ya. Kalau sekarang mati, kenapa ya kok mati kita lihat sampai kesalahan kita di mana. Awalnya gitu. Jadi kalau Mbak penjenengan kepengen belajar anggrek datang ke TT Orchid. Oke, baik. Ini kayaknya nggak cuma belajar mengembangbiakan anggrek, tapi belajar sabar juga Bu. Ya, betul.
Nah, ini sepertinya dari tadi juga saya pengen tahu tentang anggrek ini sendiri dari Pak Haris. Pak, jenengan memang hobi untuk memelihara bunga anggrek ini atau gimana nih Pak? Kok kayaknya excited banget tadi itu. Kalau saya ini sebenarnya sama dengan Mas Pan ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper saya. Oke. Jadi memang dari dulu saya ini sarjana budidaya pertanian sebenarnya. Tetapi ternyata agriculture-nya itu culture-nya budaya gitu. Jadi pertama kali jadi dipercaya ngerso dalam itu jadi kepala dinas kebudayaan, culture gitu. Tapi yang prinsip bahwa sebenarnya kalau kita bicara Yogyakarta, Yogyakarta itu penuh dengan filosofi. Kemudian di kita itu ada sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu dari Merapi sampai dengan pantai yang namanya Parangkusumo. Semua yang ada di sana, habitat yang ada di sana harus kemudian kita jaga. Sebagaimana filosofi dari keistimewaan Yogyakarta, salah satunya yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono ini lebih secara sederhana, ini di sustainable development. Bagaimana kita menjaga alam agar alam itu juga menjaga kita. Maka tadi Bu Titi sempat mengantikan bahwa sebenarnya di Jogja ini ada beberapa baik tanaman maupun hewan yang spesifik. Jadi misalnya saja atau SPAKU ya, Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan. Salah satu unggulan yang sekarang kita coba bahas di saat ini adalah panda tricolor. Di mana di panda itu sebenarnya adalah endemik di Merapi. Dan 2010 ada peristiwa yang luar biasa yang namanya erupsi Merapi. Dengan erupsi Merapi itu ada kekhawatiran kemudian apa yang ada di sana menjadi hilang. Baik itu habitat hewan maupun tanaman. Inilah yang kemudian bagaimana kita di pemerintah daerah ikut untuk menjaga itu. Agar jangan sampai apa yang jadi endemik di Yogyakarta itu menjadi hilang. Sehingga kalau dikatakan senang atau tidak, memang hewan, tanaman itu bagian dari kami nikmati lah, itu bagian dari proses, apalagi kami ini lembaga yang dibentuk karena urusan keistimewaan di Jogja. Jadi apapun yang bisa menjadi istimewaan Jogja, ini kewajiban kami untuk menjaga. Oke, baik. Berarti ini memang ingin memunculkan sesuatu yang istimewa dari Jogja ya Pak? Betul, iya. Oke, baik. Masih berbicara tentang anggrek sendiri, saya mau bergeser ke Pak Pran nih Pak. Pak, kalau bapak-bapak ini biasanya nih kan ngurusin motor, terus kalau enggak gitu yang berbau-bau otomotif dan yang laki banget. Ini kenapa anggrek Pak? Oh ya, ini sebenarnya juga suatu yang agak menyimpang mungkin dari karakter. Ini perlu diketahui bahwa saya itu, mohon maaf ini saya asli Pati Mbak. Asli Pati, kemudian masuk di Magelang itu tahun 93 sebagai PNS di Kabupaten Magelang. Di situ saya itu mulai tertarik dengan adanya bunga anggrek. Ini luar biasa, saya yang sebenarnya tidak memahami atau tidak tahu tentang tanaman, ini tertarik tentang bunga yang kemungkinan adalah mayoritas yang suka adalah kaum wanita. Nah, dari situ saya itu berusaha untuk selalu saya membeli anggrek itu hampir tiap hari Pak. Tiap hari? Tiap hari membeli anggrek, sepulang kerja mencari kebun anggrek karena di Magelang mayoritas pada saat itu masih banyak, terutama adalah Bio Kopeng Lok tahun 96 itu terus kemudian Michael Chang itu yang dari Singapura kemudian berdomisili di Magelang juga. Di situ kami hampir tiap hari memberi anggrek, bahkan sempat menjadi cemoan Morotuo. Loh. Ini luar biasa. Baik. Loh, wong lanang kok bendino tuku kembang. Iki arep dienggo apa? Bahkan nuwun sewu, karena pada saat itu kami juga masih jadi satu dengan mertua, Mbak. Jadi terus kemudian kami lakukan untuk perawatan sesuai arahan-arahan beliau yang kami datangi. Kemudian dan tanaman itu hanya sekedar untuk hobi dan senang. Tapi setelah itu berjalan pada saat momennya itu adalah pada saat saya mempunyai anak yang pertama. Kemudian banyak saudara yang datang memberi doa, itu baru tahu bahwa anggrek itu laku. Dan kemudian beliau-beliau para mungkin bule, bude dan sebagainya itu membeli. Loh, ternyata kok laku.
Disitulah kami untuk terpecut Mbak. Kemudian pada saat itu kami melakukan coba membuat greenhouse ukuran kecil. Greenhouse pada saat itu ukuran 3x5. Sangat kecil. Kemudian anggrek-anggrek yang di rumah, yang ditritis semulanya itu kemudian saya pindah di greenhouse kecil itu, dan di sana ternyata pertumbuhan dan perkembangannya jauh lebih baik daripada saya tanam di pinggir rumah. Nah, iya itu luar biasa. Kemudian pada saat itu akhirnya kami bisa berbudidaya, kami menambah dan terus menambah sampai punya beberapa greenhouse di tahun 97 kami mulai, terus di tahun 2010 itu kami sudah punya greenhouse di Ketep itu 2 tempat, kemudian di rumah ada 3 tempat yang ukurannya relatif juga agak besar, tetapi habis di peristiwa erupsi Merapi. Habis, luluh lantah, ambruk, semua habis. Di situ kami secara finansial mungkin tidak bisa dikatakan rugi Mbak, karena semua itu hasil pembudidaya, hasil pengembangan, dan kami hanya modal beberapa rupiah pada saat itu. Terus kemudian kami memulai lagi, di habis 2010 kami memulai lagi di tahun 2019. Karena dorongan dari teman-teman yang sudah ada, Pak, Bapak sebagai senior anggrek, yang sudah tahu tentang anggrek, tolong bikin lagi dong Pak, biar kami nanti untuk bisa belajar. Baik. Itu terus kemudian kami bikin 1 greenhouse, dan kemudian tahun kelima ini kami sudah mempunyai 7 greenhouse, dan nuwun sewu ini sebagai kami berinteraksi dengan Auden bahwa semua greenhouse hanya 2 greenhouse yang di rumah, kemudian yang 5 greenhouse itu adalah di plasma. Kami memang memakai plasma, dan sasaran saya pada saat itu adalah kami sebagai PNS, kami merasakan bagaimana rasa galaunya seorang pensiunan Mbak. Nah itu terus kemudian kami memakai jasa-jasa mereka, siapa yang berkenan memelihara anggrek, saya bikinkan greenhouse. Kemudian saya bikinkan greenhouse di tempat masing-masing, kemudian kita ajari, dan di situ mereka ternyata merasakan non sewu, keuntungan finansialnya tinggi. Dan ini kemudian kami juga non sewu pada saat itu juga kami juga membuka suatu pelatihan di minggu ketiga, dan sifatnya gratis, siapa yang kerso nanti kita ajari mulai dari tanam sampai berbunga, bahkan insya Allah akan sampai ke pemasaran. Itu yang kami lakukan pada saat ini dan sampai sekarang ini. Baik. Kemudian dan ini teman-teman juga banyak, ini kalau di Magelang sekarang sudah ada petani, walaupun bukan petani kita semua, tetapi mereka berinisiatif, berkreatif, kemudian petani mungkin sudah di atas 150-an petani. Baik. Dan semuanya sifatnya komersil. Pak, kalau boleh tahu, dengan sistem plasma ini konsepnya seperti apa nih Pak? Kalau sistem plasma kami ada 2 konsep. Satu, apabila dia mau mandiri, artinya semua bahan greenhouse dia beli, bikin sendiri, nanti kita arahkan. Kemudian di pemasaran yang kita bantu. Itu sudah berjalan 1 orang, itu petani Lombok Mbak. Pada saat itu berjalan, dia bikin, Pak aku kepengen mandiri silahkan. Bibit harganya sekian, pupuk sekian, kemudian setiap minggu saya datangi untuk kami evaluasi. Bahwa ini kekurangan apa dan kekurangan. Tetapi pada saat panen, mereka semua ingkar. Walaupun keingkaran ini sebenarnya yang kita harapkan. Kok bisa? Dia menjual sendiri. Artinya dia sudah bisa mandiri. Memang yang kita tuntun ke situ Mbak. Jadi pertama memang kita mong istilahnya, nanti pada saat tertentu mereka kalau bisa mandiri. Karena dengan mandiri dia punya kepercayaan yang lebih. Itu. Kalau memang yang sistem kedua adalah kalau dia mau pembudidaya, kita bikinkan greenhouse, kita isi semua isinya termasuk bibit dan semuanya, kemudian setiap minggu kita gampangannya kita evaluasi, dan itu dia hanya mendapatkan Rp500 per pot. 1 bulan. Baik. Kalau kapasitas tanaman di situ jumlahnya mayoritas kami memang minimal membikinnya adalah 1.000 tanaman. Jadi artinya dia punya tambahan 1 juta per bulan. Itu pun kami batasi hanya 7 tahun.
Oke. Setelah 7 tahun, greenhouse menjadi milik dia dan dia harus bisa mandiri. Baik. Nggih. Kemudian kami karena memang karena keterbatasan dana, jadi kami step by step, pelan-pelan, nambah satu, kemudian ada lagi nambah satu, dan insya Allah memang kami sekedar, ya menurut saya Mbak, memang anggrek itu selain memang estetikanya tinggi, tapi dampak finansialnya juga bagus. Jadi kami juga pelan-pelan dan kami ingin memang melestarikan anggrek apa yang ada di Indonesia ini, anggrek-anggrek yang luar biasa cantiknya masih tetap di Indonesia. Oke, Dan baik. kemudian kami kenal pada saat itu di Jogja itu masih Pak Bono, Bu Wisnu kalau mungkin masih, Bu Wisnu. Dan itu pada tahun 97 kita ramai Mbak. Kalau dulu anggrek itu antusiasnya sangat luar biasa. Karena tidak ada pasaran secara online. Jadi mereka ada pameran itu sangat berbondong-bondong kepingin datang. Tapi karena mungkin dampak dari itu kemudian adalah mungkin juga seperti ini keadaannya. Tetapi yang jelas di luar sana masing-masing mereka sudah berbudidaya, sudah mengembangkan dan anak-anak muda sekarang sudah kreatif. Dan perlu diketahui, mohon maaf ini agak menyimpang bahwa latar belakang saya juga dari teknik sipil ini. Sebenarnya beda. Itu untuk sekilas yang saya lakukan sampai saat ini dan kami tetap kalau mungkin dan sasaran selanjutnya yang kami lakukan kemarin adalah kami masuk di dinas-dinas bahkan di kecamatan, anak-anak PKK milenial, kemudian non sewu seperti BUMDes. Itu coba nanti kami akan masuki dan kami bina, siapa tahu memang karena begini Mbak, kalau di dinas memang agak sulit karena ketergantungan dari pertanggungjawaban atau SPJ tahunan itu agak sulit. Jadi nanti kali larinya adalah di PKK milenial, kemudian adalah di BUMDes karena di sana punya anggaran, punya tempat dan mungkin punya kemauan untuk melakukan usaha seperti ini. Itu saja. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya tiba-tiba nih penasaran, kepikiran banget dari mungkin Pak Aris nih, Pak. Bunga anggrek pertama yang jenengan beli itu apa? Yang bikin jatuh cinta pertama kali itu jenisnya apa gitu Pak? Ya kalau jujur ya Vanda tricolor. Karena dulu di Dinas Pertanian itu kan ada pengembangan khusus ya. Dan memang ya jujur saja dulu nggak beli pertama kali. Jadi pertama kali kita, karena kami kebetulan saya di Bapeda, awal di Bapeda, kemudian kami juga selalu interaksi dengan dinas, kemudian kami ditunjukkan, Mas kami itu punya satu anggrek yang merupakan ciri khas. Maka kemudian kami di Kaliurang, di balainya milik Dinas Pertanian dan di sana pertama kali ya Vanda itu yang Cuman kemudian di perkembangannya jujur kami tidak kemudian kaitan dengan itu karena yang berikutnya ada antorium ya. Nah, makanya di rumah itu kalau boleh saya sampaikan saya itu hobi sejati. Jadi kalau pembisnis, bisnis sejati itu saya. Antorium harga segini dulu 500.000. Sekarang masih tak pelihara segini 500.000 juga. Jadi saya tetap bisnisnya itu jelas gitu loh. Dari dulu harganya sama. Dan sampai sekarang kalau untuk kebun antoriumnya ya kalau cuma 2 kebun ya masih ada itu. Saya tahu Pak, sebentar. Dulu beli segini 500. Iya, segini udah gede dijual tetap harga yang sama. 500. Itu konsep bisnisnya gimana tuh Pak? Konsisten. Oh konsisten, baik. Masuk akal. Artinya saya itu betul-betul menikmati yang namanya tanaman, baik itu tanaman, hewan dan sebagainya. Boleh dicek, kambing juga ada, burung juga ratusan. Di rumah masih ada sampai hari ini. Karena memang hobinya ke situ. Baik. Untuk membuang efek negatif ketika stres. Menarik sih. Jadi kalau ada yang mau beli 1 juta, nggak dilepas Pak? Kalau pokoknya beli harus 500. Sampai hari ini kayaknya belum pernah jual ya saya. Masalahnya kan di situ. Jadi belum pernah jual, sampai hari ini baik hewan-hewan kami itu pernah ada yang kami jual, pernah juga ada merpati itu harganya 1 pasang ketika itu sampai 5 juta. Kami pelihara begitu besar, begitu beranak, sekarang 200.000 aja nggak laku, itu juga masih ada di rumah. Kemudian dulu lohan itu juga naik itu dari harga kecil-kecil karena harga besar mahal, saya beli kecil-kecil, begitu kecil sudah besar harganya sudah nggak cukup juga, artinya jadi saya penghobi sejati dan kalau bisnis ya bisnis konsisten gitu.
Sangat konsisten Iya. sekali ya. Jadi kalau ada orang itu yang jual kalau memang dia passionnya jualan Iya. atau kadang tuh orang jual karena BU betuang gitu kan ya. Ini jual santai tapi kesantenan kita ya. Oke, kalau Bu Titi, Bu anggrek pertama kali yang Bu Titi punya itu apa Bu jenisnya? Waktu itu kan saya sebetulnya kan orang Jogja. Nggih. Nah, terus begitu nikah saya dibawa suami saya ke Palembang. Nah, saya di Jogja tahun 80 sekian tuh nggak ada anggrek, Mbak. Tahunnya ngertinya cuman ya mawar, melati kayak gitu. Semuanya kan. indah nggih, Bu. Semuanya indah. Nggih. Terus akhirnya begitu sampai sana masuk ke dalam suatu BUMN yang mengharuskan kita itu sebagai istri korpori harus jadi dharma wanita. Nah, Nggih. saya mungkin termasuk dilihat kayaknya kok orang digawain itu mesakno gitu loh. Terus disuruh ngurus untuk taman anggrek di sana. Dan anggreknya zaman dulu tuh cuma satu, Douglas sama Arachnis. Arachnis itu kalau jengking, itu aja adanya. Nah itu aja kita udah bangga banget. Ya sampai suatu kali setelah kita ke pernah saya nengok suami saya di Bangkok, itu saya lihat dendrobium sama oncidium ya, Godosawar itu dia jual di pasar tradisional. Dari situ saya sangat-sangat terini ya. Loh kok bisa ya sampai gitu. Nah setelah gitu, tapi kalau yang saya bilang jatuh cinta yang pertama itu ya, walaupun saya udah punya itu semua, artinya dendro, cattleya, grammatophyllum. Suatu kali saya kan di Palembang berkunjung ke Taman Mini. Zaman dulu sekarang sudah nggak ada ya, di Taman Mini itu ada suatu kayak di kerangkeng gitu loh Mbak. Okay. Nah situ ada Vanda tricolor yang lagi berbunga-bunga dan harum. Jadi tidak jangan dipegang gini-gini kayak gitu segala. Saya penasaran di situ. Wah ini kok memang cakep sekali. Nah itu pertama kali saya jatuh cinta beneran loh ya. Kalau yang ini tadi kan jatuh cinta massal gitu. Nah itu sehingga pada saat begitu pindah ke Jogja dengan lihat tricolor yang begitu memperhatikan waktu itu. Nah, jadi saya berusaha untuk mengajak rame-rame. Oke. Nah, saya baru tahu kalau Pak Aris juga jatuhnya sama pada tricolor. Oke baik. Nah jenis pertama yang jenengan beli nih Pak, yang langsung bikin jatuh cinta itu apa? Kalau saya itu pertama beli itu Yonon Sumba. Sebenarnya kami pernah karena di di Borobudur itu kan ada taman anggrek itu. Tapi mayoritas di sana adalah Douglas sama Karajengking itu tadi. Kami sebenarnya tidak tertarik Bu. Anggrek kok seperti ini gitu. Tetapi setelah kami datang di pembudidaya yang namanya Michael Cheng itu, di sana ada dendrobium yang ditanam secara massal. Oke. Saya masuk ke sana, loh bunganya berwarna-warni luar biasa, dan setelah saya bertanya kepada pemilik, ternyata bunga anggrek itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Ini yang menjadi saya jatuh cinta, dan dari situ saya mulai mencoba untuk membeli dan memelihara. Itu yang kami lakukan, dan sampai sekarang akhirnya masih jatuh cinta kepada dendro, terutama dendro keriting ini. Oke, Silangan-silangan senangnya tadi yang itu. keriting-keriting ya Pak ya? Oke, baik. Nah kalau kita berbicara tentang anggrek ini juga ya, ini adalah sesuatu yang mungkin untuk beberapa orang dan banyak lainnya ini adalah satu bunga, larang gitu. Dan juga ternyata untuk mengembangbiakannya sendiri pun dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan juga memang meskipun dimanapun tumbuh ternyata hasilnya pun gak sama nantinya. Nah ini kalau dari Pak Pran sendiri untuk bisa nelateni anggrek itu seperti apa? Oke, nggih. Sebenarnya kalau saya setelah melakukan beberapa waktu Mbak, setelah kami amati, ternyata anggrek itu adalah jenis tanaman yang paling mudah dipelihara di dunia. Paling mudah ya malah? Paling mudah. Oke. Karena sifat dari anggrek itu sendiri adalah epifit. Kemudian kelembapan udara di tempat kita itu adalah mencukupi atau memenuhi untuk pertumbuhan anggrek. Dengan bukti bahwa hampir semua hutan di Indonesia ditumbuhi anggrek beberapa jenis dan bermacam-macam. Itu, dan kemudian jadi kami mohon maaf setelah hampir semua
seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini yang mungkin rawuh, mungkin beliau-beliau juga merasakan ternyata memelihara anggrek itu sulit. Tetapi kesulitan di sana saya yakin bahwa karena berangkat dari hobi, kemudian yang dibeli adalah bermacam-macam tanaman anggrek atau jenisnya, kemudian ditaruh dalam satu tempat dan dipelihara dengan cara yang sama. Ini yang menjadi kegagalan. Karena sifat anggrek itu berbeda, dendrobium berbeda dengan anggrek bulan atau phalaenopsis, kemudian dengan cattleya juga berbeda, dengan vanda juga berbeda. Tetapi ditaruh dalam satu tempat, disiram dengan media yang sama, diperlakukan perawatan dengan cara yang sama. Ini mungkin ada beberapa jenis yang tidak bisa diperlakukan seperti itu. Itu. Tetapi setelah kami pilah, ternyata juga mudah. Oke, baik. Pak ngapunten, yang di sebelah jenengan ini jenisnya apa kira-kira? Ini phalaenopsis, Mbak, atau anggrek bulan, anggrek bulan hibrid, dia hasil silangan, kemudian rekayasa dari tetangga kita di Taiwan, kemudian pulang menjadi seperti ini, bahkan indukan asli dari semua anggrek itu mayoritas ada di Indonesia. Tetapi kita sebagai penikmat hasil rekayasa, sehingga bahkan tanaman-tanaman yang terbagus di punya kita itu bisa dibeli orang sana. Oke, baik. Nah, dari tadi kalau kita ngomongin anggrek, ini satu hal yang bisa saya ambil adalah sebagian besar ini adalah dikembangbiakan sebagai hobi ya. Termasuk mungkin saya ingat dulu waktu kecil ada mama saya sendiri itu juga punya anggrek ya, cuman ada 3 kali ya. Tapi itu kayaknya senang banget ketika pas berbunga. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang anggrek ini, mengembangbiakannya adalah sebagai hobi yang kemudian sesuai dengan tema kita kali ini juga ya, budidaya tanaman anggrek dari hobi jadi cuan. Nah, ini kalau mungkin dari Pak Pran dan juga Bu Titi, ya. Nah, itu untuk bisa nih menggeser pola yang awalnya dari hobi, yang kemudian nantinya bisa menjadi suatu kemanfaatan tersendiri untuk yang membudidaya atau mengembangbiakan ini, step-stepnya itu seperti apa nih enaknya? Mungkin dari Bu Titi dulu, monggo. Jadi kalau saya memang awalnya tuh hobi ya. Setelah gitu terus saya pikir, saya dulu kalau orang tetangga kasih tahu kalau saya punya anggrek kok bagus, boleh nggak dibeli? Oh enggak, sayang gini-gini. Nah terus saya berpikir kalau saya jual, terus hasil dari itu terus bisa kita beliin yang kecil yang lebih banyak, terus akhirnya kan pasti akan bisa mendapat yang lebih banyak lagi. Nah dari situ, nah, terus saya selain itu juga berpikir kalau kita melihara anggrek terus dibilangin tetangga atau orang lain bahwa itu bagus, berarti kita sukses dalam menanam anggrek itu. Jadi terus saya berpikir dari situ, saya waktu itu masih menjadi seorang ibu rumah tangga, yang artinya suami saya juga korpri, jadi dengan ya tahu sendirilah ya. Jadi saya sebagai istri bagaimanapun juga harus berusaha jangan terlalu membebani suami. Untuk itu kita harus bisa berdiri sendiri dengan cara kalau kita senang anggrek, kenapa enggak kita jadikan hobi anggrek itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menambah income. Sebagai ibu rumah tangga kan enggak enak kalau minta terus sama suami, itu intinya dulunya. Akhirnya ya terus itu, terus memang susah sih waktu saya dari pindah Jakarta ke sini itu tahun 2006. Saya kan kalau di Jakarta saya sudah punya, waktu itu pernah punya kebun di Parung ya. Di sana kan panas jadi kebun dendro. Nah begitu saya pindah ke Pakem itu kan dingin. Nah udah gitu kita ya seperti Pak Pramudiko tadi, saya juga bermacam-macam saya taruh di situ. Cuman cara perawatannya namanya penyemprotan yang ini, untuk yang ini seperti ini, penyiraman seperti ini. Nah kalau orang datang masuk ke tahun 2006 ya, masuk ke taman anggrek, dia selalu bilang nanam anggrek itu kayak ngerawat bayi ya, dan hanya orang-orang yang punya uang istilahnya yang bisa menanam anggrek. Saya bilang enggak. Dari situ saya berpikir, terus akhirnya saya kayak studi pasar di Jogja ini.
yang seneng anggrek siapa, terus yang terus akhirnya saya membuat seperti pelatihan gratis awalnya untuk supaya banyak orang yang seneng anggrek. Ya walaupun awalnya juga saya dibilangin sama teman, loh itu kan merusak pasar. Saya bilang enggak, justru nanti kalau orang banyak yang seneng anggrek, dia akan jadi langganan kita, gitu kira-kira. Nah dari situ ternyata banyak yang pernah belajar anggrek di titik orchid itu sekarang justru lebih hebat, kebunnya lebih besar. Ya pokoknya semuanya lebih hebat dan saya sangat bersyukur untuk itu. Oke, baik, itu adalah awal mulanya untuk step by stepnya ya. Kita harus punya motivasinya dulu, nggih. Baru nanti bisa untuk ketemu jalannya satu persatu untuk bisa lebih berdaya guna lagi nih ya, dari hobi bisa jadi cuan. Nah, kalau dari Pak Pran nih ya, tadi saya sempat agak tertarik dengan stigma kalau memelihara anggrek ini seperti memelihara bayi dan juga ini pasti tanaman mahal nih. Nah, untuk orang-orang yang mungkin memang dengan budget minim nih Pak G, untuk bisa menjadikan peluang dari anggrek ini sendiri bisa menjadikan sesuatu yang bisa punya nilai ekonomi tersendiri untuk yang mengembangbiakan itu seperti apa nih Pak? Kalau saran saya untuk bagi pemula atau yang sudah punya anggrek kemudian kepingin ini berdampak secara finansial, sebaiknya langkah yang diperlukan adalah satu, siapkan tempat Mbak. Artinya tempat di sana harus memenuhi untuk memelihara atau berbudidaya anggrek. Jangan asal tempat, mungkin mohon maaf nih, kita ingin berbudidaya anggrek satu jenis dendrobium misal. Artinya tempat yang kita perlukan adalah tempat dengan panas yang cukup. Karena dendrobium itu membutuhkan panas kurang lebih adalah 55-80% intensitas matahari. Jadi kalau di tempat Jogja, ini karena topografinya rendah, ini sebaiknya budidaya yang dilakukan adalah dendrobium. Tetapi kalau di dataran tinggi di atas 700, itu sebaiknya kita lakukan budidaya seperti anggrek bulan. Lalu apakah anggrek bulan tidak bisa hidup di dataran rendah? Bisa. Oke. Tetapi kualitas bunga tidak sebagus di dataran tinggi. Dendrobium pun sama. Dendro apakah tidak bisa hidup di dataran tinggi? Tetap bisa. Tetapi kualitas bunga tidak seramai kalau di dataran rendah. Jadi saran kalau mungkin teman-teman ingin berbudidaya, siapkan tempat, tidak harus luas. Siapkan tempat, kemudian satu langkah yang perlu diambil adalah satu, jangan kesusu. Kemudian yang kedua adalah jangan keminter. Jadi sifat jangan kesusu itu artinya jangan buru-buru untuk membeli dengan mayoritas besar, tapi lakukan evaluasi dengan cara bertanya kepada orang yang lebih tahu. Saya yakin itu lebih tepat. Oke. Kemudian saya katakan jangan keminter itu jangan berinovasi sendiri seolah-olah apa yang dilakukan benar. Ini salah. Iya, karena gini Mbak, saya melakukan seperti ini itu sudah beberapa tahun yang lalu dan kemudian kami evaluasi ternyata banyak teman-teman yang gagal itu karena nuwun sewu dari keminter. Tidak mau bertanya kepada yang lebih bisa, dia hanya mengandalkan melihat atau membaca yang ada di sosmed. Misal seperti ini, misal ini ada kejadian bahwa penyiraman anggrek itu dilakukan pada 1 hari sekali. 1 hari sekali? Ya, sehari sekali. Itu benar apabila daerahnya memenuhi. Tetapi kalau di Nuwun Sewu di dataran tinggi, jenengan 1 hari dipilam sekali, keasaman media cepat tinggi Mbak. Jadi memicu pembusukan akar. Jadi tidak bisa sama. Makanya di sini apa yang tepat di daerah kita untuk berbudidaya. Karena sesuai tema pada saat ini adalah hobi yang menjadi cuan. Kalau saya Mbak, ini yang sudah kami lakukan, kami berbudidaya di Muntilan pun itu sebenarnya adalah daerah yang istilahnya nanggung. Untuk anggrek bulan kurang tinggi, untuk dendro kurang rendah. Jadi di sana saya melakukan hanya pembesaran, setelah besar saya jual.
Oke, baik. Itu. Jadi nanti teman-teman kalau memang, karena begini nun sewu nggih, faktor kematian anggrek Bu, ini faktor kematian anggrek 90% itu dari kesenangan nyiram. Ini ada yang ketawanya kenceng banget ini, senengannya nyiram. Mereka yang ini mesti. rumongso mesti loh, terus seperti apa Pak penyiraman yang benar? Kalau ingin jenengan itu kepingin sering menyiram, itu tolong dipilih media yang tidak banyak menyerap air. Oke, misalnya Mbak? Misalnya arang. Kemudian saya kira yang paling cocok atau yang paling bagus arang. Arang ya? Karena arang sendiri prosesnya sudah steril, dibakar sehingga lebih memenuhi. Dan sifat dari anggrek sendiri sebenarnya nun sewu nggih, dia tidak butuh media. Oke. Media itu hanya untuk rambatan akar. Tetapi karena di situ ada akar atau bagian dari tanaman yang butuh sesuatu yang sehat, maka persiapkanlah adalah media yang sehat. Kalau panjenengan senang pakai moss, istilah atau lumut dan sebagainya, usahakan Bu, penyiramannya jangan terlalu sering, tetapi dampaknya kalau di tempat panjenengan kalau tidak terlalu sering, tanaman kena dehidrasi terlalu tinggi, jadi keriput. Itu dampaknya. Maka langkahnya adalah ditempatkan di tempat yang intensitas cahayanya itu memenuhi, artinya tidak terlalu panas, kemudian lalu lakukan penyiraman secara sedikit demi sedikit. Artinya, jadi tidak panjenengan sedikit itu tiap jam disiram, tidak. Kalaupun sore menyiram, usahakan nggih Bu, kalau sore menyiram itu jangan terlalu sore. Jam 4:30 itu sudah terlalu sore. Apalagi panjenengan nyiramnya malam. Fatal. Karena begini, anggrek itu sebenarnya tidak butuh air. Dia hanya butuh kelembapan. Karena dia jenisnya epifit. Tetapi kita menyiram itu seolah-olah kebutuhan. Ini yang menjadi nun sewu nggih. Jadi tidak benar. Karena begini Bu, alasannya kenapa nyiram tidak boleh sering atau tidak terlalu basah di media. Media yang terlalu basah itu adalah memicu keasaman. Kalau media itu asam, yang terjadi adalah pembusukan akar secara perlahan. Kalau akar sudah busuk, tanda-tandanya daun mulai menguning dari bawah. Itu berarti akarnya sudah busuk. Dan medianya jenengan sudah tidak memenuhi syarat untuk tumbuh anggrek. Kemudian langkah apabila panjenengan sudah mengalami seperti itu, langkahnya adalah dibongkar Bu, media diganti, akar yang busuk dibersihkan, kemudian ditiris dulu, jangan buru-buru ditanam. Ditiris dulu di tempat teduh, nanti kalau ada tanda akar tumbuh secara nun sewu ujungnya bening itu, berarti akarnya tumbuh dan dia sudah beradaptasi pada tempat itu baru jenengan tanam. Kemudian untuk proses selanjutnya juga sama, penyiraman tidak boleh terlalu sering. Usahakan kelembapan stabil, tetapi tidak harus dengan cara disiram. Oke, baik. Ini langsung ini ya, ada yang mau pengakuan dosa? Kalau nyiramnya enggak cuma nyiram, digerujuk gitu. Nggih, memang seperti itu. Ya ini mayoritas nggih, karena penghobi yang sering bacanya di Google, kemudian memperlakukannya di seperti itu, kemudian ada lagi non sewu. Ini non sewu nggih Bu, bagi para pengrajin yang biasa pakai sabut kelapa, sebenarnya sabut kelapa itu adalah media yang paling bagus untuk menanam anggrek. Tetapi sepanjang prosesnya benar. Jadi sabut kelapa itu ada zat yang namanya tanin, getahnya, itu sangat berbahaya terhadap pertumbuhan akar. Jadi jenengan, Pak kalau saya tanam sabut kelapa kok bagus. Saya yakin itu hanya berlaku 3-4 bulan. Setelah itu tanaman mulai drop. Rasakan. Tetapi kalau panjenengan pakai sabut kelapa yang sudah diproses secara benar, artinya direndam, diangkat taninnya dan itu butuh waktu beberapa hari, kemudian media itu jenengan pakai, itu bagus. Tetapi perlu diketahui juga bahwa sifat dari media sabut kelapa itu adalah sementara.
tidak bisa lama. Sedangkan panjenengan sendiri menghendaki bahwa anggrek itu bisa tumbuh lebih lama, bisa subur, bisa berkembang secara baik. Itu yang panjenengan harapkan. Kalau itu yang diinginkan, sebaiknya langkah yang paling bagus apa Bu? Tempelkan anggrek itu di pohon. Itu paling bagus, sesuai di habitatnya. Kemudian penyiraman panjenengan lakukan tiap jam, tidak masalah. Karena apa? Akarnya tidak, medianya tidak mengikat air. Jadi air dilepas, yang diterima hanya kelembabannya saja. Itu yang paling bagus. Jadi di pot itu hanya packing pembudidaya yang biar mudah dirawat dan mudah dijual. Itu. Oke, baik. Dan secara keseluruhan ya Pak ya, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana step-stepnya, terus memeliharanya sebagai pemula itu seperti apa biar nggak salah jalan ya, yang harusnya cuma disemprot ternyata selama ini digerujuk seakai-akai. Kungkum ternyata. Nah, tapi kalau secara keseluruhan ya dengan kondisi yang ada secara general untuk kesulitan atau juga yang menjadi keresahan para pembudidaya anggrek ini sebenarnya apa nih Pak? Mungkin keresahan dari pembudidaya anggrek itu adalah mungkin secara umum dia melihatnya adalah pasar. Marketingnya seperti apa. Tetapi bagi saya Pak, Mbak non sewu, bagi saya sebenarnya pasar itu bukan problem bagi kita. Karena apa? Sepanjang kita menyajikan kualitas, maka pasar itu datang. Sama-sama jenis anggrek bulan, sama-sama jenis anggrek dendro. Kalau jenengan pelihara secara benar dan hasilnya bagus, saya yakin harganya lebih cepat atau mungkin lebih mahal daripada yang lain. Oke, baik. Jadi itu. Jadi mohon maaf, terus kemudian kendala-kendala terbesar pembudidaya anggrek itu perlu diantisipasi Bu. Bahwa di saat musim panas itu momok yang paling menakutkan di anggrek itu adalah tungo atau tengu istilahnya. Dan itu disebabkan panas tinggi sehingga perkembangan tungo itu bisa lebih cepat. Satu tungo menurut yang saya baca, satu tungo itu bisa bertelur 30 telur per hari. Wow. Padahal tungo itu jutaan. Dan itu berdiamnya dia di daun sebelah bawah. Dan itu menyerap sari-sari atau stomata dia tertutup, kemudian di situ diserap dan pertumbuhan anggrek tanaman itu mulai surut. Dan kemudian lama-lama daun rontok mati. Dan itu perkembangan tungo itu sangat luar biasa cepatnya. Dan itu tidak diketahui karena panjenengan melihatnya atau limirsani dari atas, sedangkan tungo itu di bawah daun. Ini luar biasa, itu yang momok paling menakutkan penganggrek terutama adalah pembudidaya. Jadi antisipasinya kalau bisa, kalau jenengan sudah mulai berbudidaya, tanaman mulai besar, misalkan jenengan budidaya dari seedling, pembesaran, itu kalau sudah mulai besar tolong diperhatikan adalah agroklimatsnya. Artinya semakin besar tanaman dia semakin butuh ruang yang semakin luas. Cahaya yang semakin luas, sirkulasi yang semakin banyak. Itu. Jadi jangan karena muat satu rak muat 200 pot ditaruh 200 pot. Itu fatal, bahaya. Oke. Apalagi panjenengan penghobi yang kepinginnya bahwa anggrek itu berdiam terus di depan rumah dan bisa tumbuh dengan baik. Maka antisipasi seperti itu perlu dilakukan dan kemudian apakah terus kemudian setelah kena tungo obatnya bisa, tetap bisa, tetapi tanaman di situ kan cacat. Oke, baik. Nah, tadi yang cukup menarik adalah yang menjadi keresahan ya secara keseluruhan ini adalah tentang pasar. Mungkin dari Bu Titi bisa berbagi tips dan triknya. Tadi kan sempat di-share kalau cari orang-orang terdekat dulu. Tahu kalau kita hobi membudidayakan anggrek, terus kita juga jualan di situ. Setelah itu Bu, untuk upgrade si pasar ini seperti apa Bu? Budidaya anggrek itu bukan khusus untuk jualan sebetulnya gitu ya. Jadi kita udah pernah seneng dulu tadi dan kita seneng melatih orang-orang yang kepengen tahu budidaya anggrek. Nah dari situ
banyak ternyata ya seperti kalau umpamanya orang bilang gini aja, kok ngadakan festival tuh kenapa? Apa duitnya enggak rugi gitu ya? Bagi saya bukan soal rugi tapi niat kita. Nah kalau niat itu sudah ada dan niat itu baik, pasti semuanya mengiringinya. Kalau saya prinsip hidup saya gitu ya. Kebetulan saya udah umur 77 sekarang. Jadi saya merasa apapun yang kita berbuat itu harus bermanfaat untuk orang lain. Nah begitu juga dengan budidaya anggrek. Jadi kalau umpamanya ini kenapa kok nggak ada orang mau beli, ya itu belum rezeki kita gitu. Banyak juga sih anak-anak bilang, aduh Eyang kenapa ya gini-gini, nggak apa-apa itu bukan rezeki kita. Jadi akhirnya nanti akan datang rezeki itu sendiri. Ya kadang-kadang terus orang bilang, ya saya mau bikin pelatihan. Ya biasanya kita pelatihan tuh kita toto, apakah perlu bayar apa enggak. Jadi kita selalu kalau orang mau pelatihan dia selalu ditanya, punya uang berapa? Kayak gitu. Jadi kalau umpamanya yang anak-anak atau KWT ya kita sesuaikan dengan biaya mereka. Tapi kalau untuk orang yang umpamanya purna tugas, biasanya mereka punya EO, ya kita punya yang standar khusus. Nah itu jadi kita merasa kalau menurut saya ya memang nggak ada kesulitan, nggak ada juga ini selalu ada jalan untuk itu. Jadi begitu loh Mbak, jadi nggak terlalu pusing sih kalau saya. Oke, baik ya. Yang penting niatnya dulu Bu, ya. Niat baiknya dulu bisa memberi kemanfaatan nanti untuk kayak misalnya menjadikan itu sebagai ladang cuannya, itu nanti akan mengikuti juga, ya. Oke, baik Pak Aris. Pak, ini terkait Danais juga ya. Dari Pak Aris sendiri ketika melihat tadi kita beromantisasi dengan anggrek-anggrek ini, terus juga melihat fenomenanya di mana penggiat budidaya anggrek ini semakin bertumbuh juga. Terus juga ternyata ini punya nilai ekonomi juga yang bisa membawa kemanfaatan untuk pembudidayanya. Dari Pak Aris sendiri untuk melihat proyeksi ke depannya ini seperti apa? Dari sisi usahanya. Jadi gitu. kami sebelum ke sisi situ ya, karena mungkin yang ingin didengarkan dari kami, kalau budidaya pun pasrah sama Pak Pran sama Bu Titi karena beliau yang ahlinya gitu. Tetapi kami dari sisi pemerintah ya. Pemerintah ini punya PR, terutama kami di Panedoka Keistimewaan ini, bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat untuk sejahtera ini banyak yang kemudian bisa dilakukan. Dan kami yakin semua yang ada di masyarakat itu mempunyai komunitas sendiri-sendiri. Salah satunya yang kemudian kita ada berada di ruangan ini, yaitu berkaitan dengan peranggerekan gitu ya. Jadi banyak yang kemudian bertanya, dana keistimewaan ini sebenarnya bisa enggak kalau untuk tanaman anggrek? Ini kan pertanyaan yang menurut kami simpel tapi ini menarik. Karena ada anggapan dana keistimewaan itu hanya digunakan untuk seni budaya. Jejogetan, wayangan, ketopraan itu baru dengan Danais. Lah yang untuk yang lainnya itu apa enggak bisa? Inilah yang kemudian kami mencoba untuk mengilustrasikan dengan cara berbeda-beda. Jadi kalau ini kebetulan di hari ini dengan anggrek, kemarin kami dengan pembonsai ya. Di pembonsai pun juga tahun besok juga ada aktivitas dengan mereka. Karena kita merasa bahwa Jogja ini memang merupakan ajang tempat yang bisa untuk bertemu dari semua lini. Orang ke Jogja itu tidak sekedar kemudian berkomunitas, tetapi mereka ternyata bisa mendapatkan sesuatu ketika berada di Jogja. Sehingga kemarin sudah ada kontes kambing PE yang mungkin baru pertama kali karena di tingkat nasional gabung dengan DSL, Domba Seni Lokal, berada di Jogja Agropark. Artinya ini pun juga menjadi perhatian dari Bu Titik dan teman-teman penghobi anggrek yang ada di Jogja, bagaimana kemudian JAP, Jogja Agropark ini juga menjadi bagian. Kemudian di samping itu, samping kaitan dengan entah pameran, entah yang lain-lain, kita pun juga harus tahu bahwa sebenarnya di Jogja itu diakui atau tidak, sekarang ini ada pencermatan berkaitan dengan kemiskinan yang ada di Yogyakarta. Maka kemudian banyak yang mengatakan sudah ada Danais kok masih miskin dan sebagainya. Inilah yang menjadi tantangan. Tantangan terutama kalau karena kita bahas di anggrek ini, bagaimana kemudian kita memanfaatkan Danais untuk peranggekan. Nah kami mengilustrasikan begini, kita ini
mempunyai tanah miliknya Ngerso Dalem dan Kanjeng Gusti yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh siapapun asal memang itu adalah warga Jogja kerjasama dengan kelurahan. Oke. Jadi maka kemudian di tahun-tahun 3 tahun ini kami munculkan yang namanya BKK Pertanahan. BKK Pertanahan ini adalah bantuan keuangan khusus pada pertanahan dengan menggunakan tanahnya Ngerso Dalem, saprodinya nggak usah khawatir, saprodinya dari kami semua, dari dana keistimewaan yang akan mensupport berkaitan tapi bukan sewa ya, karena kalau sewa yang menyewa dari kelurahan itu menjadi salah. Salahnya adalah duitnya berada di kelurahan, kelurahan menyewa tanahnya yang dia sendiri pinjam, kan enggak bisa. Maka baik. kalau mau menyewa ya di luar tanah, kasol tanah, monggo silahkan. Tapi kalau di situ juga enggak bisa. Maka kami selalu sampaikan kepada Bapak Ibu Lurah, monggo silahkan ini dimanfaatkan. Kalau memang ada masyarakat, terutama memang kaitan dengan DTKS ya, masyarakat miskin yang ada di Yogyakarta yang mau mengakses, karena keinginan kita, terutama Ngerso Dalem selalu pangandikan bahwa tanah yang ada milik kelurahan itu lebih dari 50% harapannya untuk pertanian. Jadi bukan dimanfaatkan untuk apalagi hotel, homestay dan sebagainya. Karena sekarang ini yang jadi kasus di Sleman karena dijadikan homestay maupun rumah pribadi. Nah, inilah yang kenapa kami juga mengajak kalau memang teman-teman di pembudidaya anggrek ini kerso, ini menjadi bagian cara kita untuk bagaimana bersama-sama. Saya sampaikan bersama-sama karena pemerintah nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun saya itu PNS, saya juga punya kegemaran di tanaman, tapi kaitan dengan ini memang harus dibedakan baju mana yang kemudian kita pakai. Nah, kaitan dengan itu sudah banyak contohnya 3 tahun ini. Salah satu contoh yang kecil saja yang baru tahun ini mungkin nanti bisa dipirsani, ada kelurahan namanya Merdikorejo. Di Merdikorejo itu juga sudah kita bikin greenhouse-nya 2. Greenhouse 2, 1 greenhouse sampai 200 juta, 2 buah dan sekarang digunakan untuk melon. Tanamannya sudah cukup besar, ini mungkin di bulan besok sudah panen. Jadi ini salah satu contoh saja bagaimana kemudian tanahnya Ngerso Dalem ini dimanfaatkan bersama-sama. Nah, kaitan dengan anggrek Despundi, inilah dari teman-teman pembudidaya yang nanti bersepakat mau seperti apa, mau gunakan itu enggak. Kalau iya, ayo. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua warga miskin? Enggak juga. Jadi kalau Merdikorejo itu juga ada petani milenialnya. Dan sekarang tidak hanya kaitan dengan melon, sudah ada melon, cabai, bahkan ada ilustrasi yang sederhana. Di Caturharjo, itu dengan angka 300 juta, mereka menghasilkan hampir 900 juta, keuntungan 600 juta dalam budidaya cabai. Tapi kita tidak mengatakan harus cabai. Jadi kalau anggrek pun juga komunitas sendiri, kemudian juga memungkinkan untuk kemudian pendanaan, ya monggo saja. Kalau memang Kerso menggunakan itu, tapi memang tanahnya menggunakan tanah kelurahan. Tetapi pertanyaan berikutnya, kalau tidak tanah kelurahan bisa nggak? Bisa, tapi modelnya harus dengan dinas di kabupaten atau dinas di provinsi. Tapi kalau yang 2 hal ini harus diskusinya panjang. Jadi panjang dinasnya mau enggak dengan harga di atas 200 juta itu takut enggak. Nah ini beda. Pak Pran ini pegawai, saya juga pegawai, beliau dari PU. Kalau PU kendel, Pak. Kalau PU kendel, tapi di luar PU jiri-jiri. Ini harus diakui. Enggak, kalau teman-teman PU ini lelang enggak masalah. Tapi teman-teman yang di luar PU mau lelang itu sudah mikirnya berulang kali. Bukan 1-2 kali, ribuan kali. Takut nanti ditanya pemeriksa dan sebagainya. Nah, inilah kenapa saya sampaikan sebenarnya ada peluang bagaimana kemudian bekerja sama menggunakan tanah kelurahan. Pembonsai baru insya Allah benjang Bu Titi. Dan tahun besok itu di Gunung Kidul, nanti kelurahannya Logandeng, itu mau menggunakan aktivitas untuk bagaimana menjadikan bonsai itu juga ternyata menarik. Karena sambil berguru saya sampaikan, loh katanya Gunung Kidul itu miskin. Terus punya pohon bonsai berapa? Ya ada yang ratusan. Wah miskin punya ratusan. 1 bonsai berapa harganya? Nah ini cuma berguru aja. Barangkali juga nanti hal itu juga terjadi kalau ketika bicara anggrek misalnya. Tapi itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda dalam pemahaman. Tapi yang paling penting sebenarnya dana keistimewaan itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas seperti sekarang ini. Cuman memang janjian yang berikutnya dari hasil-hasil ini itu harus ada yang cerita. Jadi cerita ada manfaat enggak? Kemarin di Jogja Book Fair kami pun juga dituntut bagaimana Jogja Book Fair ini setiap tahun diadakan menjadi keistimewaan di Yogyakarta, ganti tak balik. Lah dari teman-teman Jogja Book Fair mau menjadikan ini event rutin enggak? Saya ceritakan
Piala Raja burung berkicau itu 24 tahun berlangsung. Kemudian Kite Festival, festival layang-layang ini sudah tahun ke-7. Tapi juga ada yang baru seperti kontes kambing PE dengan DSL domba seni lokal baru tahun ini. Nah, yang lainnya juga memungkinkan sebenarnya. Nah, monggo saja. Tapi ini yang paling penting adalah nanti janjian dengan OPD mana yang menjadi pengampu. Tapi apakah kemudian yang mendadak-mendadak nggak bisa? Mendadak-mendadak bisa, tetapi dengan pola sinergi. Seperti saat ini pola sinergi. Pola sinergi nyun sewu dari teman-teman di pembudidaya anggrek dengan Dinas Koperasi dan UKM dengan ada talkshow di sini dan ada di sebelah ada paran UKM. Ini hanya kaitan aja. Jadi sinergi, kolaborasi, duitnya ada karena memang ada aktivitas itu. Tapi tidak kemudian aktivitas dirancang untuk kaitannya dengan bagaimana pameran anggrek atau koleksi anggrek atau mungkin juga lomba anggrek. Tapi kalau kemudian mau dibikin yang luar biasa, kemudian tiap tahunan harus muncul dan sebagainya, tinggal janjian-janjian, kesepakatan-kesepakatan, targetnya seperti apa. Jadi memang kalau dengan kita, saya selalu sampaikan di mana-mana, kami punya keinginan setiap OPD di DIY ini harus punya maskot. Ketika kita bicara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, maka Jogja Book Fair itu menjadi bagian. Ketika kemudian kita bicara Dinas Pertanian, itu ada yang kontes kambing PE bisa menjadi bagian. Ketika kemudian pariwisata, mungkin Piala Raja bisa menjadi bagian. Nah, kami berharap nanti juga ada yang mengampu kalau memang anggrek ini juga mau bersama-sama kita kembangkan, apalagi tadi ternyata tidak sekedar hobi, juga bisa menghasilkan sesuatu. Oke, baik-baik. Seperti itu ya, sangat detail dan gamblang sekali. Jadi untuk kakak-kakakku sekalian yang ada di sini, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ini kami beri kesempatan untuk bisa bertanya ke Pak Pran, Bu Titi, ataupun Pak Aris tentang dana keistimewaan sendiri. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Pak Aris, Pak. Ini kan kita bisa memanfaatkan lahan dari kelurahan dan juga nanti ada pendanaan dari Danai sendiri. Ini berarti harus kolektif, Pak? Jadi kalau untuk yang pribadi-pribadi tentu saja bukan ketugasan utama ya. Jadi kalau pribadi-pribadi kami khawatir. Tetapi ini ada contoh kecil ya. Di Bendung Semen itu Lumbung Mataraman. Ada intinya untuk yang kaitan dengan sawah intinya atau lahan intinya itu berada di dekat kelurahan. Tetapi plasmanya di setiap padukuhan ada. Sehingga ini bisa juga dilakukan. Jadi kalau kemudian ada pribadi-pribadi itu bisa untuk menjadi supporting, tetapi yang inti tadi untuk pembiayaan tetap harus kelompok. Jadi di tengah. Misalnya ini contoh ya, ini contoh tidak harus. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak berani memberi contoh, Mbak. Karena kalau saya beri contoh yang dilakukan contoh itu. Ketika kemudian kami bikinkan juknis, itu juknisnya itu yang kemudian ini contohnya, ya contoh itu yang ditulis. Padahal setiap kelurahan itu punya potensi. Nah, tapi ini contoh sekali lagi tidak harus seperti itu. Jadi kalaupun kemudian nanti kaitan dengan bagaimana riset, bagaimana kemudian bunganya anggreknya itu bisa berkembang, ada plafon upah dan sebagainya, termasuk bagaimana penggunaan kultur jaringan, barangkali bisa ada di satu tempat yang kemudian disepakati itu milik kelurahan. Tetapi ketika kemudian bahan-bahan itu menjadi yang kecil menjadi besar, itu bisa diplasmanya masing-masing. Tidak harus berada di situ, tapi intinya berada di situ. Nah, ketika kemudian nanti bisa berkembang semua, sehingga pribadi bisa mendapatkan enggak? Karena gini, saya pernah menjumpai satu kelurahan yang kami sebut saja di Tebing Breksi. Di Tebing Breksi itu ketika kemudian Ngerso Dalem menghendaki untuk dihentikan penambangan di sana, maka masyarakat mintanya saya ini bisanya cuma nambang. Kalau enggak nambang saya harus bekerja apa? Lah pengennya apa? Kemudian saya mau beternak. Oke, beternak. Berapa dibutuhkan? Sapi sekian. Kita siapkan hampir 750 juta ketika itu. Tapi ketika mau kita eksekusi kami nggak berani. Kenapa nggak berani? Ternyata masyarakat pengennya sapinya itu dikeloni, Mbak. Jadi sapi itu dibawa pulang ke rumah. Tidak mau sapi itu berada di kandang kelompok. Lah pemerintah jadi keliru nanti. Yang namanya sapi itu kalau bisa tidak jadi satu kesatuan dengan rumah, tapi dia mintanya saya mau bikin kandangnya di sebelah saya tidur, takut hilang. Nah, ini kan beda. Nah, ini sama ketika kemudian kita bicara yang aktivitas dengan anggrek. Nah, kami berharap bahwa
memang ada aktivitas bisa di titik kunci di plasmanya, tetapi di intinya baru kemudian plasmanya bisa mendukung seperti yang kami sampaikan. Nah, di tebing breksi itu ceritanya menjadi berbeda ketika kemudian mereka pengen sapinya itu harus berada di rumah. Maka kemudian tarian berikutnya ada yang lain enggak? Akhirnya kemudian disepakati kami dibuatkan saja kios-kios. Maka kita buatkan kios-kios yang sekarang ada. Dan alhamdulillah yang dulu namanya breksi sudah hampir habis, sekarang alhamdulillah tetap bertahan 100 meter sehingga tidak ditambang lagi. Nah, ini contoh-contoh saja. Dan ini di anggrek pun juga saya yakin bisa seperti itu. Hanya kemudian janjiannya seperti apa lagi. Bu Titi tadi juga pangandikan, beliau itu memberikan ilmu dan sebagainya itu bagian dari bagaimana manusia itu bermanfaat bagi manusia lainnya. Semacam menikah ya Ibu ya. Nah, ini kan menjadi bagian gambaran luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemas itu. Kalau kemudian bisa enggak untuk yang modern dan sebagainya. Kamu sudah contohkan, ini ada greenhouse, bisa dicek itu 2 greenhouse dengan harga sekarang hampir 500 juta itu yang berada di Merdikorejo. Ini yang ada satu. Kemudian ada juga di salah satunya ada di Kedungpoh itu juga ada greenhouse-nya. Jadi memungkinkan sekali aktivitas menggunakan dana keistimewaan. Oke, sangat memungkinkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Yang kedua ilmu dari para senior ini dari Pak Aris, Bu Titi dan Pak Pramono. Langsung ke pertanyaan, saya yang pertama ke Bu Titi. Ini tentang anggrek vanda tricolor ini ya, karena saya memelihara vanda ini kok belum pernah berbunga. Jadi ini cocoknya itu dia digantung atau dipot seperti yang di depan ini ya Bu. Kalau dipot itu medianya apa, digantung itu juga apakah perlu media juga. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, selama Bu Titi berbisnis anggrek ini, jenis anggrek apa yang paling banyak digemari oleh pembeli? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ke Pak Pramono, untuk pembuatan greenhouse ini yang paling bagus itu memakai kayu atau besi atau bambu Pak. Kemudian haruskah dilapisi dengan UV, misal sudah diberi paranet ya Pak, apakah harus dilapisi dengan UV juga? Sebetulnya vanda tricolor itu pastinya selalu berbunga ya, karena dia tidak mengenal musim dan juga kelihatannya asal ditaruh aja itu bisa berbunga. Terutama kalau paling gampang Ibu kalau punya pohon, tempelkan di pohon, dia akan lebih cepat berbunga daripada Ibu taruh di pot itu ya. Memang di pot lebih bagus, lebih kalau umpamanya kita mau bawa ke luar atau mau ikut lomba itu bisa. Kalau di pohon itu memang nggak bisa. Tapi kalau untuk dinikmati dan untuk supaya cepat berbunga lebih bagus di pohon Bu. Karena kalau taruh di pohon tuh anggrek itu kan senangnya soal angin dapat, matahari dapat. Kalau hujan pun kehujanan juga nggak terlalu banyak air yang ngalir ke situ. Nah itu, terus Ibu sekarang nanamnya di apa? Di apa? Oh digantung. Digantung sebetulnya bagus juga, digantung pakai pot. Saya kira juga nggak apa-apa, bahkan kalau saya kadang di orchid itu hanya ini tricolor kalau kita mau split ya di split, yang penting ada akarnya, kita kasih kayak kadaka, digantung aja dia bisa hidup kok, bisa hidup dan berbunga. Dicoba aja Bu, nanti ya memang kita sekali-sekali perlu dipupuk ya. Jadi kalau saya memang rutin untuk pupuk itu seminggu sekali. Nah, jadi dipupuk dengan yang P tinggi Bu, kalau sudah siap itu. Nah kalau yang untuk ini, untuk di pot itu memang kita pakai media yang banyak itu pakis, jadi di mix gitu loh. Kadang antara pakis sama arang di bawah baru pakisnya di atas. Makanya bisa agak lebih subur ya.
Dan itu berbunga itu paling enggak 6 tangkai. Dan itu rutin saya lihat waktu yang festival kemarin juga segitu, bunganya juga 6 dan juga pohonnya seperti itu. Dan alhamdulillah selama setahun ini tetap subur seperti itu. Jadi coba monggo di mana aja, yang penting diperhatikan, Ibu kasih pupuk, insya Allah pasti berbunga. Jadi untuk greenhouse itu sifatnya adalah pelindung untuk tanaman, baik itu semua tanaman ataupun kalau di sini mau tempatkan untuk anggrek bisa. Kemudian konsep yang Ibu pilih ini konsep untuk berbudidaya atau sekedar hobi, Bu? Untuk sementara ini kan hobi, tapi punya cita-cita juga untuk berbisnis. Oke, gitu. Jadi ya pengen rencana bikin greenhouse juga meski kecil-kecilan. Nanti kalau konsep untuk greenhouse sebaiknya jenengan setting, Bu. Setting artinya begini nggih, karena nun sewu untuk kepengennya panjenengan itu berbudidaya, dan berbudidaya itu kepengennya adalah berkembang. Tidak hanya segitu nggih. Kalau jenengan punya lahan, misalnya lahannya besar, kalau ingin membuat kecil, bikinlah kecil yang nantinya kalau panjenengan bikin lagi tidak membongkar yang kecil. Artinya greenhouse yang panjenengan miliki yang terdahulu itu tidak mubadir. Satu itu. Kedua, kalau lebih bagus, greenhouse yang lebih bagus adalah greenhouse yang atapnya miringnya ke timur dan ke barat. Jadi bukan ke selatan, ke utara. Karena apa? Karena lintas matahari yang kita punya adalah ke timur dan ke barat. Jadi kalau bidang atap greenhouse itu miringnya ke timur dan ke barat, artinya panas yang dibiaskan ke dalam greenhouse itu bisa stabil. Tetapi kalau miringnya ke utara dan ke selatan, maka kadang panas yang dibiaskan itu adalah panas yang satu sisi. Itu lebih baik, tapi bukan mutlak ya. Tapi kalau bisanya lahan dipakai untuk miring ke timur dan ke utara selatan, ya silakan, tidak apa-apa. Tetapi lebih bagus itu adalah ke timur dan ke barat. Kemudian karena daerah kita itu daerah tropis, artinya 12 jam matahari itu melintas. Kemudian daerah kita juga daerah dekat Katulistiwa, itu lebih bagusnya kemiringan atap greenhouse itu kurang lebih 30 derajat. Jangan lebih landai, Bu. Kalau lebih landai kenapa? Itu kurang bagus karena yang terjadi apabila panjenengan greenhouse-nya atapnya lebih landai, pada pagi dan siang, pagi dan sore itu sinar yang masuk itu sangat minim. Tetapi setelah jam 11 sampai jam 2 yang terjadi apa? Panas di greenhouse, di bawah greenhouse itu sangat luar biasa. Ini terjadi tidak kestabilan panas yang ada di greenhouse, itu memicu untuk menghambat pertumbuhan saya kira. Tetapi kalau panasnya bisa stabil antara pagi sampai siang dan sore itu stabil, maka pertumbuhan di situ lebih bagus. Itu nggih. Jadi kemudian setelah nanti greenhouse panjenengan yang lebih bagus adalah pakai plastik UV. Pilih plastik UV yang ketebalannya memenuhi agar panjenengan tidak selalu mengganti. Kemudian yang lebih bagus juga adalah pinggirnya jangan hanya sekedar paranet, Bu. Tetapi memakai insect net. Jadi sing warna putih itu. Karena menakal, karena konsep panjenengan adalah berbudidaya, meminimalisir kegagalan. Padahal kegagalan yang terbanyak adalah penyakit. Penyakit itu datangnya dari luar. Kemudian setelah greenhouse panjenengan jadi, tolong anggrek yang sudah panjenengan beli jangan dimasukkan ke greenhouse. Tetapi mulailah yang baru di dalam greenhouse itu. Karena tidak menutup kemungkinan anggrek yang panjenengan di rumah kemudian dimasukkan ke greenhouse, penyakitnya nanti menjalar dan itu menular pada tanaman-tanaman baru yang Ibu punya. Itu nggih. Jadi yang jelas nanti ini kalau panjenengan ini ingin berbudidaya, ini perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa berbudidaya anggrek itu berbeda dengan yang lain. Anggrek itu luar biasanya Bu, nun sewu nggih. Kalau dijual tidak laku kita malah untung. Jadi bukan rugi Bu. Kita malah untung karena apa? Karena disitu menambah anakan, menambah tinggi tanaman plant, artinya nilai jualnya menjadi tambah. Jadi tidak rugi.
Jadi anggrek dijual pada saat ini umur remaja kita jual misalkan 25.000. Pada bulan yang akan datang harga sudah 30.000. Naik. Itu yang menjadi luar biasa bisnis anggrek. Bahkan nun sewu ini cerita nggih, anak menantu saya itu dulunya berlayar Bu. Sudah berangkat 3 kali setelah nikah dengan anak saya, dia berhenti dan sekarang berbudidaya anggrek. Apa yang dia rasakan? Sama Bu, secara finansial dapat. Itu nggih. Jadi ini adalah solusi apabila mempunyai nun sewu nggih, putra, anak yang mungkin belum bisa kerja setelah selesai kuliah, atau anak yang miskin mungkin perlu diwenehi gawean dan sebagainya. Ini salah satu solusi karena pemanfaatannya adalah pemanfaatan pekarangan, bukan lahan yang luas. Itu nggih. Monggo nanti dicermati kalau Ibu berbuka hati, kemudian kepingin membudayakan seperti itu, lakukan Bu. Karena Ibu yang lakukan itu menjadi contoh daripada lingkungan Ibu sendiri. Semoga berkembang dengan baik. Ada lagi silahkan, monggo. Untuk yang bagian atas tadi pakai paranet apa enggak Pak? Bagian Pakai atasnya. Plastik UV mutlak Bu. Oh UV Plastik aja. UV mutlak, tetapi kalau untuk tanaman kecil ditambah bawahnya paranet. Artinya intensitas mataharinya diredupkan dulu biar tanaman tumbuh. Setelah tanaman tumbuh sekitar 3-4, kalau dari seedling ini pedoman dari, kalau setelah tumbuh dari 4-5 bulan paranet bisa dibuka. Karena dengan adanya paranet dibuka, intensitas matahari dibuka, kemudian lebih terang, mungkin proses pembungaan lebih cepat. Yang mau saya tanyakan yang pertama ke Pak Aris ya tentang akses dana IS. Nah, untuk dana IS apakah hanya bisa diakses lewat desa atau bisa lewat kelompok atau koperasi misalnya. Terus untuk apakah misalnya akses dana IS itu temanya ini kan tadi dicontohkan anggrek gitu. Apakah bisa dengan komoditi lain misalnya yang ya komoditi horti yang lain misalnya bunga rosella atau apa gitu. Kita akan bangun kelompok-kelompok seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami misalnya petani milenial mau mencoba untuk tanam anggrek gitu. Nah, apakah ada tips dari Pak Pramono maupun Bu Titik itu untuk apa aja, apakah yang mahal-mahal dulu atau yang mudah dulu. Nah kalau yang mudah dulu tuh apa gitu, atau mungkin sarannya apa yang untuk pemula gitu loh. Jadi kan kadang kita melihara itu ya tadi ngomongnya paling mudah sedunia gitu. Cuma ya kalau misalnya nggak bisa ya kadang banyak yang mati gitu, tidak sesuai harapan. Nah itu sarannya apa, seperti itu. Terus kemudian kalau yang ketiga kita melihat analisa bisnisnya gitu loh. Nah skala bisnis yang seperti apa yang sebenarnya bisa untuk menjadi pegangan hidup gitu loh. Kalau bermain di anggrek, apakah dari jumlahnya atau memang kalau tanaman lain kan ada yang memang khusus eksotik, ada yang seperti apa, apakah di anggrek ada klasifikasi seperti itu. Itu aja, terima kasih. Jadi jangan kemudian kalau apakah harus kelurahan ke kelompok bisa enggak? Ya memang pada akhirnya ke kelompok. Jadi kelompok itu atau siapapun paguyuban, kelompok, ormas dan sebagainya mengakses dana itu ada 3 tempat caranya. Bisa di Pemda DIY, bisa di kabupaten kota, bisa di kelurahan. Jadi 3 tempat ini merupakan tempat untuk mengaksesnya. Tapi siapa yang diberi? Ya kelompok. Soal kelompok itu dulunya ada perorangan bergabung enggak masalah. Menjadi paguyuban enggak masalah. Kompakyo tidak masalah. Bahkan dengan kompakyo tapi tidak kompakyonya, artinya komponennya, itu kita dengan di Merdeka Resort dengan Mas Bardi. Kemudian di peternakan Gelaga Harjo dengan Mas Dani. Artinya memungkinkan untuk kemudian beraktivitas, tetapi bukan kemudian langsung dari dana IS langsung ke kelompok, enggak bisa, harus melalui 3 tadi. Nah, dari 3 tadi memang yang kami amati yang paling mudah itu adalah kerjasama dengan kelurahan, itu paling mudah. Kenapa? Karena kalau yang berada di provinsi atau kabupaten itu namanya hibah bansos nanti. Kecuali kegiatan, kalau kegiatan Mas Heri, Kepala Dinas Pertanian sudah mengadakan lumbung mataraman bersama-sama dengan penjenengan. Artinya ini salah satu cara.
ini hari ini kerjasama dengan koperasi. Ada memungkinkan juga kalau kemudian Kompagyo mau tanaman, tapi jangan terus kemudian tertentu, nanti ada rosella, nanti ada kenaf, nanti ada yang lain. Nah kalau gitu nanti repot semua. Jadi bukan serat-serat, tapi serat-seratan ya keseluruhan serat-seratan. Jadi agar kita juga ketika mengilustrasikan pameran itu betul-betul keterpaduan. Karena kalau nanti cuman rosella saja, berarti kan teman-temannya kan ya entah rosella, entah kenaf, mungkin entah jarak, entah nanti malah repot kalau satu-satu, intinya semacam itu. Tapi prinsip kalau kemudian menjadi satu kesatuan konsep, apakah ini horti, apakah ini tanaman pangan, apakah ini yang lain, itu monggo saja. Perkebunan atau kehutanan, enggak apa-apa, tapi jangan agak spesifik. Kalau anggrek ini pun juga, saya bukan tidak cuma anggrek khusus satu juga, tapi keseluruhan anggrek baik dendro dan sebagainya. Prinsip bisa Mas untuk menikah, dan memang kalau mudah itu kerjasama dengan kalurahan. Kalau dengan provinsi kabupaten diskusikan dengan kadisnya masing-masing. Kalau berani, ayo. Kalau enggak berani jangan salahkan saya ya. Karena kami ini hanya perencana Mas. Jadi sebagus apapun kami merencanakan, kalau nggak ada yang melaksanakan nggak bisa. Dan kami, ini ilustrasi yang agak berbeda, tapi ini juga nyata. Misalnya saja, kami sangat sulit ketika kemudian bicara Lumbung Mataraman dengan yang melakukan dinas. Kenapa? Dinas penjaringan bisa amati. Setiap tahun satu kelompok Gapoktan dikasih 50 juta. Yang ini 750 juta loh Mas. Beda toh? Bahkan ada 1 miliar loh Mas. Beda toh? Tapi untuk keseluruhan kayak apa? Karena ini semua tergabung jadi satu. Tapi tadi kenapa? Karena takut. Engkau yang okah-okah lelang, kok piye resiko dan sebagainya. Jadi saya nggak nyalahkan teman-teman kami. Karena kalau ada apa-apa, jenengan ya cuman bisa saya doakan yang terbaik. Menjong gitu juga toh. Nah, ini kenapa saya sampaikan begitu? Karena banyak yang kritik ke kami tapi tidak mau dikritik. Padahal sebenarnya ini kesempatan yang sangat luas, hanya penjenengan harus bekerja sama dengan lurah, menggunakan tanah yang ngerso dalam, mengoptimalkan itu, saya kira tidak ada alasan lagi kalau kita tidak bisa. Saya kira menikah. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Aris, Bu Titi, dan juga Pak Pramono untuk waktunya. The real sound of Jogja, Geronimo FM.